Oke, selamat sore semuanya. Untuk pertemuan kedua pada sore hari ini akan segera saya mulai. Jadi pada sore hari ini ada jadwal untuk kelas SKS dan KGS 18-2 dari Cabang Siliwangi ya, untuk mata kuliah Statistika Dasar. Nah, saya ingatkan lagi, jangan lupa bagi Anda untuk absen dengan login di Siakat ya. Jadi jangan cuma absen di kolom live chat saja, karena nanti absen Anda tidak akan terrecord secara otomatis. Oke, sebelum saya mulai, saya tunggu kehadiran dari mahasiswa di kelas ini terlebih dahulu.
Aku belum tahu mbak, belum tak bikin. Nah, mm-mm. Oke, mana nih mahasiswanya ya? Kok belum bergabung? Jadi sesuai jadwal ya.
di jadwal adalah 4:30. Oke, setidaknya saya toleransi sedikit waktu, tapi ini sudah 15 menit berlangsung dan belum ada mahasiswa di kelas ini yang bergabung. Dan saya juga sudah menyarankan Anda untuk membuat grup WA, tapi tidak ada yang membuat juga. Jadi bukan salah saya juga ya kalau saya tidak bisa berkomunikasi dengan Anda. Oke, saya tunggu 2 menit lagi. Jikalau belum ada yang bergabung, tetap akan saya mulai terlebih dahulu ya, karena jam sudah hampir jam 5 dan saya juga harus bergantian dengan dosen lainnya. Oke, sembari saya menunggu, saya mulai saja penjelasan untuk sore hari ini. Jadi materi di sore hari ini adalah tentang populasi dan sampel penelitian. Jadi sebelum saya mulai, saya ingatkan lagi bagi Anda untuk membuat grup WA supaya kita bisa berkomunikasi dengan lancar. Jadi nanti kalau Anda tetap tidak membuat ya grup WA tersebut, jadi jangan salahkan saya juga kalau saya tidak bisa mengkonfirmasi soal perkuliahan dengan Anda.
Oke, yang pertama bergabung ada Mas Rafizal Saputra. Ya, selamat sore Mas Rafizal. Jadi tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini adalah kita mau belajar nih populasi dan sampel penelitian itu seperti apa. Ya, jadi pengertian populasi dan pengertian sampel penelitian itu seperti apa. Ya, kemudian jenis-jenis populasi dan sampel penelitian itu seperti apa. Nah, itu kira-kiranya yang mau kita pelajari pada sore hari ini. Nah, saya awali terlebih dahulu dari populasi penelitian. Oke, selamat sore juga untuk Mas Syarif Iksan ya, dari KGS 182. Dan Mas Habibi, selamat sore juga Mas Habibi, selamat bergabung. Oke, kita lihat dulu definisi populasi penelitian itu seperti apa. Jadi populasi penelitian, populasi itu berasal dari kata population yang berarti jumlah penduduk. Ya, jadi yang namanya populasi itu merupakan keseluruhan objek penelitian yang dapat menjadi sumber data penelitian. Nah, berarti di sini populasi penelitian itu sifatnya adalah umum. Nah, kenapa di sini sifatnya umum? Karena dia mencakup keseluruhan dari objek penelitian. Nah, satuan dari populasi itu disebut unsur atau elemen. Nah, kira-kira nih, contoh populasi penelitian itu seperti apa? Contohnya, saya ambil yang terdekat dengan kita, Universitas Tekom. Ya. Jadi, contoh populasi penelitiannya itu adalah mahasiswa di Universitas Tekom. Itu adalah populasi. Kenapa dikatakan populasi? Karena saya tidak membaginya dalam jenis kelamin, tidak membaginya dalam fakultas atau jurusan, tidak membaginya juga dalam angkatan, ya, kemudian tidak membagi juga apakah dia kelas pagi atau kelas sore malam, ya, tapi saya katakan bahwa mahasiswa di Universitas Tekom, ya, itu yang dinamakan populasi. Nah, kalau sudah tahu definisi dan contoh dari populasi, jenis populasi itu seperti apa? Ya, jadi nanti ketika kalian itu membuat penelitian, yang paling terdekat adalah kalian membuat tugas akhir atau skripsi, kalian pasti akan bersinggungan dengan yang namanya populasi penelitian. Nah, jenis populasi itu ada apa saja? Nah, jadi di sini jenis populasi itu ada yang namanya populasi terbatas dan ada yang namanya populasi tidak terbatas. Nah, sebelum saya jelaskan apa itu populasi terbatas dan apa itu populasi tidak terbatas, jadi saya sapa dulu nih yang baru bergabung, ada Aditya Febi dari SKS 182. Ya, selamat bergabung. Dan saya kembali mengingatkan ya, jadi nanti kalau ada penjelasan saya mungkin yang kurang jelas dan lain sebagainya, monggo Anda bisa ketikkan pertanyaan Anda di kolom live chat, ya, nanti saya akan menjawab pertanyaan Anda. Nah, lanjut nih ke materi ya. Yang namanya populasi terbatas itu adalah populasi yang jumlahnya itu terbatas sehingga peneliti itu tahu nih jumlah populasinya itu ada berapa. Ya, contoh nih, jumlah mahasiswa Universitas Tekom itu adalah populasi terbatas. Ya, kenapa? Karena kita tahu nih jumlah mahasiswanya itu ada berapa ribu atau berapa puluh ribu, itu kita tahu secara pasti. Itu yang dinamakan populasi terbatas. Nah, kalau populasi tidak terbatas itu seperti apa? Kalau populasi tidak terbatas, itu jumlah populasinya tidak bisa kita ketahui dengan pasti. Ya. Jadi
nama lain populasi tidak terbatas itu adalah populasi tidak terhingga. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini berapa liter pasang surut air laut. Ya, kita nggak bisa tahu secara pasti nih berapa ratus liter, berapa ribu liter, atau berapa jumlahnya, kita nggak bisa tahu pasti. Itu yang dinamakan populasi tidak terbatas. Nah, selanjutnya nih, kalau misalnya ada pertanyaan, Bu, ketika kita menulis skripsi atau penelitian di Stekom nih, yang kita gunakan populasi terbatas atau tidak terbatas? Ya, jadi kalau di Universitas Stekom yang digunakan itu adalah populasi terbatas. Ya. Kenapa yang digunakan itu populasi terbatas? Karena untuk mempermudah Anda juga ya dalam melakukan penelitian. Ya, kalau populasinya itu terbatas, berarti jumlah sampelnya juga akan bisa diketahui dengan pasti. Ya. Berarti semakin memudahkan Anda untuk menulis penelitian berupa skripsi atau tugas akhir. Ya, sambil saya menyapa ada Mbak Noela dan Ali Saifuddin ya, dari KGS dan SKS 182. Oke, selamat sore. Ya, saya lanjutkan ke sampel. Apa itu sampel penelitian? Nah, kita lihat dulu nih definisi sampel penelitian. Ya, yang namanya sampel penelitian itu adalah bagian dari populasi yang diteliti. Itu yang namanya sampel penelitian. Nah, pertanyaannya ya, hubungan antara populasi dan sampel penelitian itu seperti apa sih? Nah, kira-kira hubungannya seperti ini. Di sini ada population atau populasi. Kalau kita lihat nih, ada beraneka macam warna. Kemudian untuk tiap warna itu bisa aja ada yang jumlahnya lebih dari satu. Contoh hitam ya, hitam di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kemudian di sini kalau sampel, ya dia diambil untuk tiap warna itu hanya satu saja. Ya, itu yang dinamakan sampel penelitian. Nah, jadi hubungan antara populasi dan sampel itu seperti ini. Ya. Jadi kalau populasinya itu misalnya bola bumi, ya, bola bumi itu ada benua Asia, benua Eropa, Afrika dan sebagainya. Ya, sampelnya mungkin kita mengambil sampel nih benua Asia atau benua Eropa saja. Itu yang dinamakan sampel penelitian. Nah, kenapa sih penelitian itu butuh sampel? Ya, kenapa sih kalau ada yang bertanya, Bu, kenapa kita nggak meneliti pakai populasi penelitian aja? Kenapa saya harus meneliti dengan sampel penelitian? Ya, kita cari tahu nih alasan kenapa kita harus menggunakan sampel penelitian. Oke, sambil saya menyapa ya, ada Eka Setia dan Mas Aziz Saputra dari KGS 182. Oke, kita lanjut. Alasan kenapa kita itu butuh sampel penelitian. Nah, bisa Anda lihat di layar kaca Anda kenapa kita butuh sampel penelitian. Nah, jadi sampel penelitian itu dibutuhkan karena pertama, biasalah kalau di Indonesia ya kaitannya dengan biaya. Ya, jadi salah satu faktor utama adalah ketika kita menilai populasi yang banyak sekali jumlahnya, biayanya akan makin mahal. Ya, Anda meneliti populasi, misalnya populasinya itu ada 10 orang. Dengan Anda meneliti sampelnya cuma 1 atau 2, tentu saja biaya yang dikeluarkan akan lebih sedikit ketika kita meneliti dengan sampel penelitian.
Nah, faktor yang kedua atau alasan yang kedua dan ketiga dan keempat itu saling berhubungan. Nah, kenapa saling berhubungan? Karena di sini tidak mungkin kita itu mengamati semua populasi. Kenapa nggak mungkin? Nah, kenapa harus mengambil sampel? Kenapa kita tidak mungkin untuk mengamati semua populasi? Alasannya adalah kalau kita memaksakan diri untuk mengamati semua populasi, yang terjadi adalah tingkat ketelitian kita itu akan semakin rendah. Ya, contoh misalnya, ya, ketika Anda ketika Anda mengerjakan soal matematika nih, Anda mengerjakan 100 soal, dengan Anda mengerjakan 10 soal, Anda pasti akan jauh lebih teliti ketika mengerjakan 10 soal. Nah, di sini berarti semakin banyak yang Anda teliti, semakin ketidaktelitian Anda itu makin tinggi. Nah, ketika ketidaktelitian Anda itu makin tinggi, nah maka di sini akan semakin memperbesar kesalahan yang Anda lakukan dalam penelitian. Nah, akibatnya kalau penelitian itu makin banyak kesalahan, ya berarti penelitian Anda tidak akan berguna. Ya, kenapa? Karena penelitian Anda itu salah, nggak bisa digunakan. Ya, berarti conclusion atau kesimpulannya pun salah, hasilnya pun salah. Ya, itu yang dinamakan destruktif. Ya, jadi destruktif itu merusak. Ya, alias penelitian Anda itu rusak. Ya, alias salah. Oke. Saya sapa dulu, ada Mas Khairul Rosid dan ada cucu buyutnya salah satu peneliti di dunia ya, Mas Brian Pascal. Ya, selamat sore, selamat bergabung. Oke, kita lanjut lagi. Next. Ke hubungan antara populasi dan sampel. Hubungannya tuh gimana, Bu? Ya, hubungannya tetanggaan, sepupunan ya, atau mantan, atau hubungannya baik-baik saja. Ya, kita lihat nih, hubungan antara populasi dan sampel itu kayak apa. Tadi kalau di bagian awal ya, saya sudah sempat jelaskan dengan gambar ya. Populasi itu seperti apa, sampel itu seperti apa ya. Saya tadi jelaskan dengan gambar orang yang berwarna-warni. Nah, kalau secara kalimat atau secara ilmu statistikanya, kira-kira hubungan antara populasi dan sampel itu kayak apa? Nah, kita lihat nih. Di sini ada gambar, bisa Anda baca terlebih dahulu. Kira-kira seperti ini hubungan antara populasi dan sampel penelitian. Nah, Bu, artinya apa sih gambarnya? Ya, kita coba nih telaah atau kita artikan gambarnya itu seperti apa. Ya, kita lihat nih dari yang bagian atas dulu ya. Di bagian atas itu ada yang namanya probabilitas atau penjelasan deduktif ya. Jadi di sini di sebelah kiri ada populasi, di sebelah kanan ada sampel. Panahnya dari kiri ke kanan. Nah, berarti di situ yang namanya deduktif itu adalah dari umum ke khusus.
Makanya di sini panahnya dari kiri ke kanan. Nah, maksudnya dari kiri ke kanan atau dari umum ke khusus itu seperti apa? Ya, maksudnya populasi itu adalah bagian umum, sampel adalah bagian khusus yang masih berkaitan dengan populasi. Ya. Contohnya misalnya, kalau populasinya itu bunga, berarti sampelnya itu adalah bunga mawar, bunga melati, bunga kamboja, ya, dan bunga-bunga lainnya. Ya, itu dikatakan masih berkaitan. Nah, tapi kalau dikatakan tidak berkaitan, itu contohnya kayak gini. Populasinya itu bunga, ya, tapi sampelnya itu misalnya macan, anjing, kucing, harimau, ya, malah nama-nama hewan. Itu yang dikatakan bahwa sampel penelitiannya itu tidak berhubungan dengan populasi. Oke, sambil saya menyapa yang sudah bergabung, ada Mas Labib, Mas Leo, Mbak Puguh, dan Mas Dava. Ya, selamat sore semuanya. Selamat bergabung. Yuk kita mulai nih. Selanjutnya untuk bagian yang panah bawah. Panah bawah itu adalah sampel dan populasi. Kalau kita lihat di bagian bawah, itu ada yang namanya induktif. Induktif itu dari khusus ke umum. Makanya di situ panahnya dari kanan ke kiri. Nah, maksudnya dari khusus ke umum itu seperti apa? Jadi kalau dari khusus ke umum itu maksudnya adalah hasil penelitian yang menggunakan sampel bisa diaplikasikan ke populasi. Contoh misalnya, ini jurusan SKS dan KGS. Paling gampang nih, saya kasih contoh anak sistem komputer itu bikin sebuah program. Ya, misalnya program sistem informasi penggajian, misalnya kayak gitu. Ya. Nah, Anda membuat sistem informasi penggajian misalnya untuk PTA atau PTB atau untuk toko A atau untuk toko B, ya tergantung sampel penelitian Anda. Nah, kemudian nih, hasil program yang Anda buat itu kira-kira kalau mau saya aplikasikan ke PT HIJKLM atau ke toko PQRS bisa apa enggak? Seharusnya bisa, ya, walaupun mungkin saya ada konsekuensi mengganti judul logo perusahaan, ya, atau misalnya mengatur settingan bonus dan sebagainya, tapi kurang lebihnya secara mayoritas konsep sistem informasi penggajiannya itu sama. Ya, kalau program tersebut diterapkan masih bisa digunakan walaupun ada sedikit revisi. Itu yang dinamakan penjelasan induktif. Ya, jadi hubungan probabilitas dan hubungan statistik atau hubungan deduktif dan induktif itu mau menjelaskan nih, kenapa sih penelitian itu butuh sampel. Ya, kenapa sih ketika kalian itu bikin skripsi, ya, besok tuh bakalan ditanyakan secara detail objek penelitian Anda itu gimana, kemudian alasan Anda memilih objek penelitian tersebut itu kenapa, ya, kemudian objek penelitiannya itu letaknya di mana atau lokasinya itu di mana. Nah, alasannya itu karena seperti itu.
Oke, sambil saya menyapa ada Mas Joko Tulus dari KGS 82 ya. Selamat sore Mas Joko. Dan saya menyapa dua fans kecil saya ya, Ryota dan Rafa. Oke, selamat sore Ryota dan Rafa. Kemudian ada Mbak Ina Septiana. Ya, selamat sore juga Mbak Ina. Selamat bergabung. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, any question atau any comment ya sebelum saya lanjutkan. Oke, jadi siapa yang mau bertanya, siapa yang mau berkomentar ya. Oke, ada Masin, selamat sore Masin, selamat bergabung. Oke, belum ada ya. Kalau belum ada, saya lanjutkan bagian terakhir dari penjelasan saya sore hari ini ya, teknik sampling ya. Bu, teknik sampling itu apa sih ya? Kok kayaknya susah banget ya, udah ngambil sampel masih pakai teknik sampling segala ya. Memang nggak bisa ya Bu, asal pilih sampel atau gimana, nggak bisa ya Bu. Kita lihat dulu nih, teknik sampling itu kayak apa ya, kegunaannya itu untuk apa ketika Anda itu memilih sampel penelitian ya. Coba kita lihat ya. Jadi teknik sampling itu merupakan teknik pengambilan sampel ya. Jadi teknik pengambilan sampel dari populasi yang telah ditentukan sebelumnya. Ya, jadi di sini kira-kira nih kalau Anda itu mau bikin penelitian, ya paling gampang kan skripsi ya, yang dekat dengan Anda, ya dekat di hati Anda itu skripsi. Atau yang D3 itu berarti tugas akhir ya. Nah, Anda sudah punya tema nih, ya tema atau topik penelitian. Oh, kira-kira itu saya mau bikin desain ini, atau kira-kira saya mau bikin program ini, atau bikin web ini, atau apapun lah ya. Anda sudah punya perkiraan tema atau topik penelitian. Nah, berarti di sini ya, setelah tahu tema atau topik penelitiannya, kira-kira berarti Anda sudah bisa memperkirakan judul penelitian saya itu apa. Nah, kalau judulnya itu sudah dikira-kira nih, misalnya kayak tadi ya, pembuat sistem informasi penggajian ya, atau sistem informasi penggajian berbasis apa ya, berbasis web atau basisnya apalah ya. Nah, berarti langkah selanjutnya adalah kira-kira nih yang mau saya jadikan sampel penelitian itu di mana. Nah, pertanyaannya yang sering jadi permasalahan oleh mahasiswa adalah, Bu, ngambil sampel penelitian itu kayak apa sih? Ya. Apa saya harus cari wangsit di bawah pohon beringin, ya, atau saya harus bertapa 40 hari 40 malam, ya, atau saya harus mimpi dulu, atau gimana, Bu? Nah, jawabannya, kalau di sini biasanya tempat kita magang itu yang akan dijadikan tempat sampel penelitian kita. Biasanya banyak sekali mahasiswa yang seperti itu. Nah, kendala mereka adalah ketika tempat magang mereka itu tidak ada masalah yang bisa untuk diteliti.
Contoh misalnya kayak tadi, Anda mau bikin sebuah sistem penggajian, tapi di tempat magang Anda itu sudah ada sistem informasi penggajian. Berarti tidak ada masalah kan? Ya, atau kurang tepat ketika Anda mau menggunakan tempat magang Anda itu sebagai tempat penelitian. Nah, lalu caranya bagaimana? Jadi caranya adalah pastikan bahwa sampel penelitian yang Anda lakukan ya, atau yang Anda pilih, berarti kan tempat magangnya udah dicoret nih, udah nggak layak ya. Ketika Anda mencari sampel penelitian yang baru, pastikan bahwa sampel atau objek penelitian Anda itu memang memiliki masalah penelitian. Contoh kayak tadi ya, belum punya sistem informasi penggajiannya itu masih model manual zaman bahula gitu ya, zaman batu atau zaman Flintstone ya, kemudian Anda bikinkan sistem informasi yang kekinian. Nah, itu yang namanya masalah penelitian seperti itu ya. Jadi jangan mencari-cari masalah di rumah orang yang sudah damai tentram sentosa ya. Anda bisa dimaki-maki orang tuh kalau gitu ya. Jadi pastikan dulu masalah penelitiannya itu memang ada di sampel penelitian atau objek penelitian Anda. Kenapa? Karena nanti pasti akan ditanyakan oleh dosen penguji dan pembimbing, Mbak yang cantik atau mas-mas yang ganteng, ya kenapa Anda pilih objek penelitian di sini? Ya, masalah yang dihadapi objek penelitian itu apa? Ya, kemudian selama ini yang dihadapi di objek penelitian atau fakta di lapangannya seperti apa ya, kemudian solusi yang Anda berikan itu seperti apa ya. Jadi ibaratnya kalau di tempat objek penelitian itu tidak ada masalah penelitian, kemudian Anda mengarang indah seolah-olah ada masalah ya, itu seperti Anda hadir sebagai pihak ketiga di antara hubungan dua insan yang damai dan sejahtera ya. Anda malah bikin ribut. Nah itu adalah saran atau masukan buat Anda ketika Anda mau pilih objek penelitian. Nah selanjutnya nih, Bu, hubungannya sama teknik sampling apa? Nah jadi hubungannya sama teknik sampling ketika Anda itu mau memilih sebuah objek penelitian. Misalnya nih, kayak tadi, Anda bisa beralasan bahwa Bu, di PTA atau di PTB itu memang belum punya sistem informasi penggajian nih Bu, masih jadul, masih kayak zaman Flintstone ya, nulis-nulis di buku ya, nggak ada database dan bla 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 ya. Saya mau bikinnya nih Bu yang lebih kekinian pakai sistem informasi ya, basisnya adalah bla 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 ya. Anda ceritakan seperti itu kepada saya. Nah, berarti Anda sudah punya syarat dong. Ya, syarat Anda adalah perusahaan yang belum memiliki sistem informasi, perusahaan yang menghadapi masalah dalam perhitungan gaji dan sebagainya. Itu adalah syarat dari Anda. Nah, ketika Anda sudah punya syarat seperti itu, berarti Anda sudah masuk ke salah satu bagian teknik sampling. Ya, jadi logika berpikirnya itu seperti itu. Nah, selamat sore juga, saya mau menyapa Mas Guntur dari KGS 182. Nah, lanjut aja, kita lihat teknik sampling itu ada berapa ya. Jadi yang namanya teknik sampling itu ada dua. Ada yang namanya random sampling dan ada yang namanya non-random sampling. Nah, kalau ditanya lagi nih, Bu, random sama non-random itu kayak apa sih Bu? Bisa nggak pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar? Ya, saya nggak bisa bahasa Inggris, bisanya bahasa Jepang. Oke lah kalau gitu. Ya, saya jelaskan pakai bahasa Indonesia. Random itu adalah acak. Kalau non-random itu berarti tidak acak. Nah, jadi kalau random itu acak, kalau non-random itu tidak acak. Nah, pengertiannya itu apa sih? Kalau random sampling itu berarti karena acak, berarti saya milih sampel atau objek penelitiannya itu secara acak, berarti semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk saya pilih.
Contoh misalnya, kalau saya ini kuliahnya adalah tatap muka misalnya, dan di kelas ini nih, misalnya nih daftar hadirnya ini sesuai yang kehadiran di kolom live chat nih. Saya punya soal di papan tulis dan saya mau menunjuk salah satu dari kalian. Ya, misalnya yang saya pilih nih, saya asal tunjuk yang saya pilih adalah Mas Joko dan Mbak Ina. Itu berarti adalah random sampling. Ya, setiap mahasiswa di kelas saya punya kesempatan yang sama untuk saya pilih, ya, sehingga mereka deg-degannya juga sama. Ya, aduh, nanti kalau saya suruh bikin soalnya saya nggak mudeng gimana nih, kalau salah gimana nih. Itu yang namanya random sampling. Nah, kalau non random itu berarti tidak acak. Nah, itu ketika saya punya syarat kayak tadi, ya. Misal yang saya tunjuk untuk mengerjakan soal adalah misalnya mahasiswa cewek nih. Berarti untuk mahasiswa cowok, ya, mereka tidak punya kesempatan karena saya memilihnya secara tidak acak. Ya, itu yang namanya non random sampling. Ya, kemudian nih saya makin spesifikan. Yang saya pilih adalah mahasiswi cewek yang misalnya menggunakan baju merah. Ya, berarti yang menggunakan baju selain warnanya merah, walaupun itu cewek, berarti tidak punya kesempatan yang sama untuk saya pilih. Ya, itu yang namanya non random sampling. Oke ya Mas Labib ya, nanti PowerPoint-nya akan saya upload di Siakat ya. Oke, terima kasih sudah mengingatkan. Oke, selanjutnya nih. Nah, random sampling itu ada apa saja? Nah, jadi random sampling di sini ada yang namanya simple random sampling, ada yang namanya stratified random sampling, ada yang namanya cluster sampling, systematic sampling, dan area sampling. Oke, kita lihat satu per satu nih. Ya, pengertiannya apa? Pengertiannya nih. Kalau simple random sampling itu adalah teknik pengambilan sampel yang paling sederhana. Nah, contohnya kayak tadi, saya menunjuk salah satu mahasiswa di kelas ini untuk mengerjakan soal di depan. Itu adalah simple random sampling. Nah, kalau stratified itu seperti apa? Ya, jadi kalau stratified itu artinya stratified itu bertingkat. Ya, jadi di sini stratified random sampling ketika teknik sampelnya itu menggunakan populasi yang ada tingkatannya. Misalnya tingkatan pendidikan SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Untuk tiap tingkat pendidikan itu saya ambil 1 sampai 2 orang untuk saya jadikan sampel. Itu yang namanya stratified random sampling. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya cluster. Ya, cluster itu apa? Jadi kalau cluster itu ibaratnya apa ya? Cluster itu kayak konsep perumahan. Perumahan cluster itu perumahan yang konsepnya adalah sedikit sekali rumahnya, kemudian tertutup, ya, di depan itu kadang ada pos satpamnya dan sebagainya, tidak semua orang bisa masuk. Nah, sama kayak konsep perumahan cluster, di sini cluster sampling itu adalah teknik pengambilan sampelnya, di mana yang dijadikan sampel itu adalah komunitas tertentu. Contoh misalnya Ikatan Dokter Indonesia, ya, atau Ikatan Akuntan Indonesia, atau Persatuan Guru Republik Indonesia. Ya, jadi mengacu pada komunitas atau mengacu pada profesi tertentu. Itu yang dinamakan cluster sampling.
Kemudian selanjutnya ada systematic sampling. Ya, jadi systematic sampling itu apa? Kalau systematic sampling itu di sini maksudnya adalah bahwa teknik pengambilan sampelnya itu berdasarkan perhitungan sistematis ya. Jadi perhitungan sistematis itu seperti apa ya. Jadi yang namanya perhitungan sistematis itu contohnya seperti ini. Di kelas ini, mahasiswa yang saya pilih untuk mengerjakan soal itu adalah mahasiswa yang nomor induk mahasiswanya atau NIM-nya itu adalah NIM genap. Nah, itu yang namanya adalah sistematis. Ya, berarti 2, 4, 6, 8, 10 ya, dan seterusnya. Itu yang namanya sistematis. Nah, berarti di sini ada kelipatan angka tertentu atau ada perhitungan angka tertentu ketika menggunakan systematic sampling. Nah, kalau area sampling seperti apa? Jadi kalau area sampling di sini adalah contohnya kita menggunakan area atau wilayah tertentu untuk membuat sampel penelitian. Ya, jadi contohnya di sini misalnya adalah ya, jadi contohnya di sini misalnya nih saya mau meneliti ya jumlah mahasiswa ya atau jumlah mahasiswa komputer grafis di wilayah Jawa Tengah. Itu adalah contoh area sampling. Ya, kenapa di situ contoh area sampling? Ya, karena di sini wilayahnya Jawa Tengah ya. Yang dipilih itu hanya mahasiswa jurusan komputer grafis. Berarti salah satunya ada di Universitas Telkom ya, kemudian di Jawa Tengah yang punya jurusan komputer grafis lagi yang mana? Itu yang namanya area sampling. Oke, sambil saya menyapa nih yang baru bergabung lagi ada Mas Nusril ya, selamat sore, selamat bergabung. Kita lihat yang terakhir, non random sampling ya, alias yang tidak acak. Ya, jadi non random sampling alias yang tidak acak itu seperti apa? Yang pertama itu adalah convenient sampling. Jadi di sini convenient sampling adalah teknik sampling ya, di mana objek yang diambil adalah objek yang berdekatan dengan peneliti. Nah, pertanyaannya, Bu, kalau berdekatan dengan peneliti berarti subjektif dong. Berarti saya boleh dong ngambil sampel itu tetangga saya, pacar saya, mantan saya, tante saya, om saya, ya, adik saya, kakak saya, boleh dong, ya, mau berdekatan dengan peneliti. Nah, maksudnya di sini berdekatan dengan peneliti itu ya nggak seperti itu. Maksud di sini convenient sampling, berdekatan interaksinya dengan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Contoh misalnya, saya adalah dosen, ya berarti convenient sampling saya itu adalah mahasiswa dong, ya. Atau misalnya teman sesama dosen, ya itu yang namanya convenience. Ya. Mas Syarif Iksan, mantan boleh dong? Mantan boleh Bu, boleh-boleh aja, ya. Tapi siapa tahu mantan Anda sudah dibuang ke laut ya, berarti nggak bisa dijadikan sampel penelitian. Jadi pilih yang aman-aman aja Mas Syarif Iksan ya. Kalau ada pilihan lain kenapa harus mantan ya, kenapa harus mengingat mantan terus ya. Nah, Mas Zin, saya bertanya-tanya nih, kenapa Mas Iksan itu ingetnya sama mantan? Dia belum move on kali ya. Kalau kata anak zaman sekarang, ya ampun Mas, 2020 belum move on ya, kemana aja gitu ya.
Oke, lanjut nih. Kalau purposif ya. Kalau purposif itu adalah teknik pengambilan sampel di mana syarat dan ketentuan berlakunya itu sangat detail ya, atau term and conditionnya itu very detail ya, atau S dan K berlaku ya. Ibaratnya kalau mau pakai voucher belanja itu detailnya syarat ketentuan berlakunya banyak ya. Mungkin sama kayak Mas Syarif Iksan yang nggak bisa lupa sama mantannya ya. Mungkin itu adalah mantan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku bagi Mas Syarif Iksan untuk cari pacar ya. Contohnya misalnya nih, tingginya berapa, berat badannya berapa, rumahnya lokasinya di mana ya, kemudian kerjanya apa, lulusan di mana ya. Semakin detail ya kriteria Mas Syarif Iksan untuk cari pacar ya, itu yang namanya purposive sampling ya. Cewek boleh banyak ya Mas Syarif Iksan ya, tapi pilihan cuma satu ya, karena Anda punya syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Jadi jangan asal pilih pasangan hidup secara random sampling ya, wah itu serem banget itu ya. Anda nggak kenal asal tunjuk ya, waduh, nah, susah itu kalau gitu. Aduh, Mbak Ina ini agak jujur sekali ya, emang punya mantan, waduh, berarti jomblo aku dong Mbak Ina. Berarti Mas Syarif Iksan itu sebenarnya jomblo akut ya Mbak Ina ya, atau mantannya orang yang diaku-aku sebagai mantannya dia. Kok parah banget. Oke, yang ketiga itu kuota sampling ya. Jadi kuota sampling itu adalah teknik sampel ya, tapi pakai kuota tertentu. Ternyata Ina mantannya, wah saya nggak percaya kalau Ina itu mantannya Mas Syarif Iksan ya. Kayaknya enggak deh ya. Saya nggak percaya ya. Karena saya terawang ini ya, sepertinya bukan. Atau jangan-jangan mantannya Mas Zin ini yang jadi mantannya Mas Syarif Iksan nih. Kayak judul sinetron aja. Mantanmu adalah mantanku. Loh. Bahaya lo kalau nggak bahaya Mas ya, wong janur kuning aja belum melengkung kok ya kan. Nah, kecuali Masin itu sudah janur melengkung kemudian ditikung sama Mas Syarif ya, itu baru bahaya ya. Nanti masuk film masuk postingan lambe turah nanti ya, pakai handphone jadul ya. Tapi kalau selama janur kuning belum melengkung ya nggak apa-apa deh ya. Paling berantem dikit, kalau sudah gibah lagi ya kan. Nah, oke lanjut ya. Kuota sampling itu kayak apa? Nah, jadi berdasarkan kuota tertentu ya. Jadi kalau belum memenuhi kuota yang diharapkan, berarti sampel penelitiannya itu masih harus dikumpulin lagi nih. Misal Mbak Ina tuh punya kuota sampling ya, waduh penelitian saya itu minim-minim harus pakai sampel 50 data ya. Tapi ketika 50 data itu belum didapatkan sama Mbak Ina ya, berarti Mbak Ina belum bisa mengolah data ya, sampai ke 50 sampel itu datanya ditemukan semua. Seperti itu. Kalau yang terakhir ini snowball sampling ya, snowball sampling itu bisa saja digunakan untuk Mas Syarif Iksan kalau mau cari pacar ya. Contoh nih, dia colek-colek Masin, Mas aku mau cari pasangan hidup nih, tolong dong kenalin temanmu ya, besok kenalin ke aku ya.
tak tunggu jam segini kita nongkrong di sini. Nah besok Mas Zen itu bawa nih 5 orang temennya yang cewek yang menurut dia itu memenuhi kriterianya Mas Syarif. Nah, kemudian biasa di kedip-kedipin mata ya, diajak kenalan sama Mas Syarif, dikepo-kepo dan sebagainya. Ya, kemudian Mas Syarif ini belum puas ya, kok gini doang sih, ada yang lebih cantik gak sih ya. Kemudian dia pesen nih sama Mas Zen dan kelima orang cewek ya, besok tolong bawain temanmu yang lain dong ya. 5 orang nih masing-masing, saya minta tolong bawain 3 lagi nih, berarti ada 15 orang lagi yang baru ya. Itu yang namanya snowball sampling, atau kalau secara fakta ya yang sering kita temui itu kayak konsep MLM ya, 1 cabang jadi 2 cabang jadi 4 cabang jadi 8 ya, itu adalah snowball sampling. Nah snowball sampling ini berakhirnya atau sampel penelitiannya itu usai ketika sudah tidak ada lagi sampel yang diwawancarai atau sampel yang bisa didatangkan lagi ya, itu adalah snowball sampling. Wah asik, bisa dicoba. Terima kasih sarannya Bu. Dana piro ya. Ya bicara soal dana dan biaya dan fee ya, bisa dibicarakan ya. Jangan lupa 10% untuk komisi saya ya, karena saya memberikan saran untuk Mas Syarif Ihsan ya. Jangan lupa ya Mas, segera ditransfer ke rekening saya ya. Mumpung ini tanggalnya mulai tua ya, tanggal 21 ya, lumayan nih kalau bisa dapat transferan dari Mas Syarif Ihsan nih. aduh. Oke, penjelasan saya sampai di sini ya. Kira-kira ada pertanyaan enggak ya, atau ada yang mau curhat lagi selain Mas Syarif Ihsan dan Mas Zen? Minat japri. Lah emangnya iklan di Facebook. Saya jadi ingat iklan di FJB, forum jual beli. Minat japri ya. Tanya harga, japri lagi ya. Tanya spek, japri lagi ya. Itu niat jualan apa enggak itu. Ada ini kok yang kedengeran suaranya ya, suara halusnya itu cuma Mas Syarif Ihsan, Mas Zen sama Mbak Ina. Yang lain ini menyimak atau ketiduran atau mager atau gimana nih? Wes, japri kedoknya modus, iya bener itu Mas Syarif ya. Siapa tahu nanti dilihat CP-nya atau PP-nya wah cantik ya, padahal itu hasil kamera jahat ya, kamera Oppo dan teman-temannya ya. Jadi ketanggihan Photoshop dan Corel Draw ya, kalau kata Pak Irde itu keajaibannya melebihi keajaiban skincare ya Pak ya. Kalau skincare itu membutuhkan duit yang banyak dan berbulan-bulan baru kelihatan glowing ya, tapi kalau pakai Photoshop 5 menit aja jadi ya. Oh Mbak Puguh masih menyimak dari kejauhan, kayak ya hilal THR itu ya, kalau mau nunggu bonusan itu ya. Mas Habibi nyimak Bu, seru kok. Iya seru. Nah, Pak Irde di samping mana suaranya? Dicari. Oh hadir itu loh Mbak Ina ya. Oke Mas Edi, selamat sore Mas Edi, selamat bergabung. Nggak apa-apa lupa absen, yang penting disiakat jangan lupa ya.
Oh ya, untuk materi kedua sudah saya upload di mana nih? Di Siakat ya, sesuai permintaan Mas Labib. Ya. Nanti kalau tidak saya upload nanti saya disemprit nih. Ya, Bu mana nih materinya? Ya. Ya wong grup BA aja nggak ada di kelas ini, makanya saya jadi bingung ini ya. Oke, ada pertanyaan dan lain sebagainya sebelum saya akhiri ya. Ini ada akun Ryota dan Rafa yang nongol lagi ya, sepertinya saya sudah dicari oleh anak-anak saya ya, yang mencari ibunya yang hilang ya. Hilang kemana? Hilang ke kantor ya. Oke, untuk yang materi pertama ini bentuknya MP4 ya, video. Jadi coba saya upload bisa atau tidak. Oh ternyata tidak bisa ya. Berarti untuk materi pertama ya mau tidak mau karena bentuknya video ya, berarti Anda silahkan menyimak ya di YouTube channel saya. Terima kasih. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian untuk pertemuan pada sore hari ini ya. Terima kasih Mbak Ina, Mas Syarif Iksan dan Mas Sen yang sudah mengisi sore hari saya dengan ceria ya, dengan seru sekali ya. Kita ketemu minggu depan di materi ketiga. Materi ketiga kita mulai bahas yang namanya variabel penelitian ya. Jadi variabel penelitian itu kayak apa, fungsinya kayak apa, kita bahas di minggu depan. Oke, terima kasih atas kehadiran dan komen-komennya yang lucu di sore hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum.